Yos, Boruto 2 Blue Vortex chapter 20 akhirnya viral sekarang ini. Satu gambar yang udah muncul. Pertarungan Mitsuki versus Ryu kembali memanas. Kali ini bukan main-main loh. Mitsuki sepertinya menggunakan kartu asnya lagi. Pertempuran yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi ya. Mitsuki berhadapan langsung dengan Ryu dalam duel sengit kemarin itu, dan sekarang berlanjut. Ada masalah besar sebenarnya. Kecepatannya itu memang masih kalah jauh. Serangannya yang terus meleset itu, sementara Ryu bergerak secepat kilat nih dalam chapter ini nanti. Buat Mitsuki harus menemukan cara untuk mengimbanginya kan. Namun nakama, di tengah pertarungan ini nanti ada desas-desus kabar yang lagi viral sekarang ini nih. Teori mengejutkan yang mungkin bisa mengubah segalanya. Apakah Mitsuki memiliki kekuatan tersembunyi yang selama ini belumlah terungkap? Dan yang lebih penting lagi, Sage mode-nya itu masih memiliki tingkatan lebih variasi lain lagi. Nah, apalagi dalam bocoran yang udah muncul di ini ya teman-teman, di website resminya Naruto Official itu juga udah mendapatkan informasi terbaru kan tentang Mitsuki sendiri. Nah, ke depan kami rasa itu akan menjadi peranan yang penting untuk Mitsuki sang Sannin. Yuk kita telisik bagaimana dan gambaran yang akan terjadi untuk chapter 20-nya ini. Kita mulai. Oh ya, biar kita terus bisa berinteraksi dengan kalian semuanya ya, jadi subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain dari yang di hati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex teori rasional pastinya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk Boruto Fanfiction nih, Shonen Odyssey dan Shonen Odyssey untuk anime manga lainnya. Kita tunggu kalian juga muncul di sana, oke? Let's go, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi gini nakama, Boruto 2 Blue Vortex chapter 20 akhirnya menghadirkan pertarungan yang sudah dinanti-nantikan. Mitsuki kini berhadapan langsung dengan Ryu Ego Jube. Dari awal pertarungan sih satu hal langsung terasa jelas ya, kecepatannya masih kalah jauh dan cukup untuk bisa mengimbangi lawannya. Serangannya meleset terus nih, sementara Ryu dengan lincah menghindar seakan-akan susah bisa ngebaca semua gerakannya. Kalau kita lihat dalam chapter yang lalu, chapter 19 ini memang penampilan yang dilahirkan oleh Ryu Ego Jube itu sangatlah fenomenal. Dia bahkan bisa mengimbangi para shinobi-shinobi Tsunagakure dan juga Konagakure kan. Dan satu-satunya shinobi yang terlihat masih overpower di sana itu ya Mitsuki ini. Ada teori kala itu yang cukup relevan dalam pertarungan 1 lawan 1 seperti ini nanti. Kecepatan memang seringkali menjadi faktor penentukan. Mitsuki itu memanglah sangat kuat, tapi tanpa kecepatan yang cukup semua kekuatan juga tidak ada artinya. Apalagi timnya sudah kehilangan pedang raya yang sebelumnya sempat membatasi gerakan Ryu Ego Jube. Sekarang tanpa alat itu, Mitsuki jelas ya sebagai orang yang masih overpower di sana itu harus menemukan cara lain untuk mengatasi kecepatan lawan-lawan tersebut. Dan yang menarik nakama, dalam beberapa jam ke belakang ini ya sudah ada satu bocoran resmi dari pihak ofisialnya yang bertuliskan chapter 20 manga Boruto nih yang akan datang. Di sini tampilan yang mengejutkan itu adalah perang yang hebat yang ditampilkan oleh Mitsuki dengan Ryu Ego Jube. Ini emang serasa mengingatkan kita tentang apa yang terjadi di ujian Chunin kala itu yang akhirnya berlanjut. Namun bedanya Mitsuki terlihat jauh lebih overpower. Bahkan ya nakama, di beberapa lini masa sosial media itu sudah viral sekali. Apa yang ditunjukkan oleh Mitsuki itu begitu badas banget nih. Well, bagaimana tuh kira-kira keadikan yang akan dilakukan oleh Mitsuki? Apalagi setelah mengeluarkan ular-ular besarnya tersebut, dan sepertinya ini juga menyerap pasir hitam dari Shinki itu loh. Menarik. Teori yang juga cukup ramai yang mungkin bisa menjadi solusi adalah salah satu kemampuan Shift Release itu sendiri. Dan ini tergolong langka di kisah Naruto sendiri, bahkan hanya pernah muncul sekali di film The Wheel of Fire. Jika bisa menguasai teknik ini, bisa dibilang Mitsuki itu bisa mendapatkan kecepatan luar biasa loh, dan bisa hampir setara dengan teleportasi instan. Dalam pertempuran ini bisa menjadi keuntungan yang sangatlah besar kan. Dan di chapter ini mendatang dari usianya sekarang ini, hal-hal seperti itu harusnya juga akan dikuasai Mitsuki kan. Kecepatan itu ya memang juga akan menjadi faktor penting untuk seorang shinobi sendiri. Nah, kita ingat bahwa kemampuan angin sendiri itu dipercaya sebagai kombinasi dari dua elemen cakra sendiri. Ada perdebatan panjang tentang shift release itu sendiri di komunitas tentang elemen mana yang akan membentuknya, tapi kombinasi yang paling masuk akal itu adalah angin dan juga petir. Kita ingat betul bahwa angin itu sudah jelas-jelas memberikan dorongan kecepatan ya, sedangkan petir seringkali dikaitkan dengan peningkatan refleks seseorang dan gerakan secepat kilat itu nakama.
Itulah artinya bahwa Mitsuki sendiri itu akan diketahui memiliki elemen keduanya di chapter Boruto kedepannya. Secara teori ya, dia itu memang bisa membangkitkan Shield Release itu sendiri. Hanya saja selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu pernah menggunakannya, bahkan menyadari bahwa dia itu mungkin memilikinya loh. Namun jika menilik kembali perjalanannya, beberapa mohon mencurigakan yang bisa jadi petunjuk pasti tentang bagaimana peran dan kemampuan dari Mitsuki ini. Nah, di chapter-chapter yang lalu kita sudah melihat ya bahwa pertarungan Mitsuki melawan Boruto itu bukanlah pertarungan yang sungguhan. Artinya Mitsuki masih menahan batasnya di pertarungan tersebut untuk mencari kebenaran dan rasa ingin tahunya. Tapi untuk melawan Shinki ya beda cerita ya nakama. Salah satunya itu adalah saat pertama kali menggunakan Sage modenya yang berhasil mengalahkan Orochimaru dalam sekejap nih. Soal kecepatan itu kan, kecepatan saat itu memang terlihat tidak wajar kala itu ketika di usianya juga masih belia, hampir seperti sebuah teknik teleportasi kan. Bisa jadi itu adalah tanda awal dari kekuatan shift release-nya itu sendiri. Perpindahan cepat itu sangatlah mengesankan dan ditambah Mitsuki juga memiliki kemampuan elemen angin. Hanya saja Mitsuki belum menyadarinya. Jika teori-teori itu benar, ada pertarungan melawan Ryu Ego Jubi itu bisa menjadi titik balik bagi Mitsuki dan ditambah satu cover story yang sudah muncul di Naruto resmi ofisialnya. Apalagi ya teman-teman, dalam kondisi terdesak kekuatan tersembunyi itu mungkin bisa aja akan muncul. Dalam dunia kisah shinobi sendiri banyak pengguna Kekkei Genkai yang baru menyadari kekuatan mereka di usia yang lebih matang lagi, seperti Hashirama dengan World Release sendiri, Mokuton itu, bahkan Moegi Kazamatsuri di era Boruto sepertinya akan memiliki plot twist besar dari diri Ego Jubi Matsuri kan. Nah, hal itu bisa saja terjadi untuk Mitsuki. Ada faktor lain yang bisa mempengaruhi jalannya pertarungan di antara mereka nanti, yaitu adalah sebuah teknik racun nakama. Di bab-bab sebelumnya Mitsuki sempat menggigit Ryu menggunakan ular-ular tersebut kan. Jika ular-ular itu membawa racun, bisa saja efek mulai terasa sekarang ini, karena ingat Shinki sendiri kekuatannya itu adalah pasir hitam, dan sekarang evolusi Shinki yang kita sebutkan tadi itu menjadi Ryu Ego Jubi. Harusnya jika Mitsuki dahulu juga udah pernah mengalahkan Shinki atau bahkan melawannya di ujian Chunin ya, itu akan berguna di pertarungan yang ngelawan Ryu Ego Jubi kan. Ya logikanya bisa aja seperti itu nakama. Tentu ya, tidak semua ular Mitsuki itu memiliki racun sebenarnya. Beberapa di antaranya lebih bersifat mendukung dalam pertempuran daripada menyerang secara langsung. Tapi siapa tahu ya, mungkin Mitsuki memang sudah menyiapkan strategi ini sejak awal kan. Jika benar, maka seiring waktu berjalan, Ryu akan mulai melemah tuh, membuatnya lebih mudah untuk diserang. Dan mungkin gambaran dari bocoran tersebut akan menampilkan hal itu. Ingat bahwa Mitsuki dahulu juga pernah menggunakan racun tersebut, memanfaatkannya menjadi antibodi ketika melawan Burukara kan. Dan itu akan menjadi sebuah hal menarik jika terulang lagi. Meski begitu nakama, masih belum bisa dipastikan apakah racun itu cukup kuat untuk melumpuhkan Ryu Ego Jubi ya. Bagaimanapun Ryu bukanlah lawan biasa, dia adalah seorang Shinju. Jika Mitsuki menang, racun aja mungkin tidak cukup. Dia butuh strategi lain, sesuatu yang bisa benar-benar membuatnya unggul. Salah satu aspek menarik dari pertarungan itu nanti adalah bagaimana Mitsuki tetap bisa memberi perlawanan meski dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Meskipun kecepatan Ryu jauh lebih tinggi, Mitsuki memiliki kecerdasan strategi yang bisa aja ngebalikan keadaan kan. Selain itu, ada juga spekulasi bahwa chapter ini akan menghadirkan sesuatu lebih besar lagi dari sekedar pertarungan Mitsuki dan Ryu Ego Jubi. Ini bukanlah sembarangan chapter mendatang sih, melainkan chapter ke-100 dalam keseluruhan cerita Boruto loh nakama. Biasanya di titik seperti inilah ada sesuatu yang signifikan akan terjadi. Bisa jadi bukan hanya soal pertarungan Mitsuki dan Ryu yang menjadi fokus utamanya, melainkan juga bagaimana untuk nasib Boruto sendiri nih. Sampai saat ini sih memang masih belum ada kabar pasti tentang keberadaannya. Apakah dia hilang atau masih ditahan oleh Kashin Koji di markas Orochimaru sendiri. Jelas tidak menutup kemungkinan ada penggunaan besar dari kekuatan Mitsuki sendiri, Sanin mode ularnya sendiri. Di gambaran ini kita melihat bagaimana ular-ular besar itu telah dikeluarkan, dan sepertinya ini lebih besar dari yang digunakan untuk ngelawan Boruto kala itu ya. Jika nih orang sudah mengeluarkan kekuatan seriusnya nakama, yaitu akan menjadi lawan yang mengesankan buat Ryu Ego Jubi sih. Dan kami pikir salah satu hal menarik di chapter ke-20 nanti itu adalah peran dari kejadian pertarungan heroik Mitsuki nakama. Tapi kalau mau kita prediksi sedikit lagi ya bagaimana jalan cerita yang akan terjadi nanti, kita agak sedikit yakin lah bahwa Boruto nanti akan ditampilkan pada chapternya ini, entah untuk persiapan kedatangannya ke Sunagakure atau pada satu titik Konohamaru sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan, dan itulah Boruto harusnya datang ketika menggunakan teknik teleportasi kilatnya. Atau yang paling masuk akal di sana ya balik lagi itu adalah Mitsuki yang akan beraksi heroik dalam pertarungan
pertarungan itu nanti. Nah, jika para ego jubi seperti Shinju Jura itu melihat pertarungan Mitsuki secara langsung, harusnya dia akan terkesan lagi tidak hanya kepada tim Inoshikacho, tetapi kepada satu orang, yaitu adalah Mitsuki. Akan sangat menarik jika orang seperti Jura itu sering membaca buku, melihat data diri dan juga rekam jejak preferensi siapa latar belakang dari Mitsuki, satu nama villain fenomenal di zamannya sebelum era mereka kan, Orochimaru Nakama. Well, bisa aja di chapter-chapter mendatang sang Sanin itu akan kembali lagi kan. Bukankah itu menarik nih? Lihat bagaimana kesimpulan dari pertarungan Mitsuki melawan Ryu menjadi momen krusial menguji batas kemampuan Sanin modenya. Ryu jelas akan unggul di awal pertempuran, tetapi jika Mitsuki akan maksimal menggunakan teknik energi alam Sage modenya itu, hal-hal baru dan plot twist bisa aja terjadi kan Nakama. Kalian sendiri gimana? Sepakat ya tentang semua bagaimana jalan cerita prediksi chapter ke-20-nya ini nanti? Jadi itulah tadi ya Nakama tentang bagaimana gambaran satu informasi yang viral sekarang ini tentang Mitsuki yang sudah muncul pada website resminya Naruto Official. Dia menggunakan Sage Mudi dan ular hijau tersebut untuk menyerang pasir besi milik Shinki atau Ryu Ego Jubi itu sendiri. Nah, menarik untuk kita nantikan bersama Nakama. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and will be come back again. Cut.